Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, rekan-rekan guru honorer, dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K Jabatan Fungsional Guru di tahun 2022. Yang akan kami kabarkan adalah dalam hal ini arah kebijakan yang nantinya akan dilakukan atau akan diterapkan dalam pelaksanaan P3K tahun ini, terutama bagi guru-guru yang masuk dalam prioritas pertama, yaitu guru-guru yang sudah lolos PG atau passing grade di seluruh Indonesia. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa silakan subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi informasi ini kami sampaikan bersumber dari Kemenpan dan juga Kemendikbudristek dalam hal ini yang termasuk di dalam Panitia Seleksi Nasional. Nah, yang pertama adalah terkait dengan ini dari Bapak Suharmen ya. Bapak Suharmen mengatakan bahwa semua tenaga non-ASN akan didata, termasuk guru yang sudah lolos PG. Ini terkait dengan SE Kemenpan yang baru ya, terkait dengan pendataan guru yang sudah lolos passing grade ternyata juga masuk dalam database. Nah, hal yang terpenting di sini adalah database itu nantinya akan dikunci. Artinya tidak akan ada guru honorer lagi yang masuk dalam database tersebut yang nantinya menjadi arah kebijakan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya. Ini merupakan hal yang penting karena ini adalah dasar ya. Data ini adalah dasar yang menjadi landasan. Mungkin yang menurut kami pendataan ini ya, itu yang sangat penting adalah bagi guru honorer yang belum passing grade ya. Karena bagaimanapun guru-guru yang sudah passing grade itu sudah ada jaminan dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan. Namun untuk guru honorer yang kurang dari 3 tahun atau tidak masuk dalam prioritas 1, 2 ataupun prioritas 3, tentunya ketika database baru ini dikunci, mereka tidak akan muncul saingan baru dari guru-guru yang ternyata disusulkan ya, dalam tanda kutip disusulkan atau masuk akhir dalam database tersebut. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, ini berkaitan dengan guru yang sudah lolos PG atau prioritas yang pertama. Deputi Suharmen mengatakan lewat Permenpan 20 tahun 2022 ini sudah ada jaminan. Di sini jaminan bahwa guru-guru ini nantinya prioritas pertama, pengangkatan yang pertama kali dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan guru yang sudah lolos passing grade. Ini pernyataan dari beliau, kan aturan mainnya sudah jelas. Sudah jelas di sini adalah dalam hal Permenpan 20 tahun 2022 yang lulus PG, jadi teman-teman prioritas pertama itu menjadi prioritas pertama dalam pengangkatan P3K tahun 2022 tanpa tes dan langsung bisa menempati formasi. Ini adalah poin yang kedua. Untuk poin berikutnya masih dari Bapak Suharmen, beliau mengatakan kebijakan akan dikeluarkan apabila pendataan honorer sudah selesai. Nah, kapan selesainya? Adalah di tanggal 30 September tahun 2022. Apakah ini artinya kemudian P3K tahun ini akan dibuka setelah 30 September? Ini hanya asumsi pribadi saya, namun kita tunggu saja nanti dari Panselnas untuk mengumumkan kapan akan dilaksanakannya. Nah, ini poin yang ketiga ya. Kemudian poin yang keempat, ini ya, terkait dengan ini ada Pak Denny, Alex Denny, yaitu dari Bapak Alex Denny itu dari Kemenpan, Bapak Deputi Bidang SDM Aparatur. Beliau menjelaskan bahwa Permenpan 22, nah ini ya, peraturan itu memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun. Nah, artinya ini khusus untuk prioritas yang ketiga ya, guru non-ASN yang mengabdi atau terdaftar di Dapodik 3 tahun.
Nah, tinggal kita mengeksekusi dalam memberikan kesempatan kepada guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi. Seperti kita tahu, untuk guru non ASN ya yang mengajar lebih dari 3 tahun itu hanya pencocokan verifikasi. Ini poin yang keempat yang perlu teman-teman juga pahami ya terkait dengan hal ini. Ini dari Pak Alex Denny, Kemenpan RB. Kemudian poin yang kelima di sini dari Bu Nunuk Suryani, beliau adalah Sekretaris Dirjen GTK. Nah, terkait dengan guru yang lolos PG ya, guru yang sudah lolos PG ini belum ada penempatan, belum ada. Artinya belum dilaksanakan pemitaan atau penempatan bagi guru yang lulus PG. Di sini disebutkan beliau belum dimulai. Nah, kemudian guru-guru yang sudah lolos PG itu diminta untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah. Resmi dari pemerintah. Kalau kita katakan resmi berarti bisa langsung di portal PPPK ya, ppk.kemdikbud.go.id, atau kemudian bisa melewati SSCASN ya, SSCASN. Ini adalah 2 portal resmi dari pelaksanaan rekrutmen CASN ya. CASN ini di tahun, terutama di tahun ini ya, tahun 2022, 21 dan 22. Ini adalah portal resminya dari di ppk.kemdikbud.go.id dan di SSCASN. Ini adalah portal resminya. Kemudian untuk poin yang keenam, belum ada penempatan guru, ditunggu pemerintah ini ya, ditunggu secara resmi ditegaskan kembali. Kalau di poin ini adalah bahwa Bu Nunuk Suryani di poin ini ya menegaskan bahwa resminya nanti bakalan ada. Nah, guru honorer tidak mudah terhasut, ini poin ke-6. Jadi teman-teman guru honorer walaupun sudah menanti, yang sudah lolos PG menanti bagaimana untuk penempatan guru-guru tersebut, namun jangan mudah terhasut dengan informasi yang sumbernya tidak jelas. Nah, ini adalah poin yang ke-6. Kemudian untuk poin yang ke-7, poin yang terakhir di sini dalam video ini adalah konfirmasi dari Bu Nunuk Suryani terkait dengan Excel yang beredar mengenai penempatan guru honorer. Kalau di poin sebelumnya dikatakan belum ada, belum dimulai ya kan, belum dimulai, nantinya akan diumumkan secara resmi. Dan poin ke-7 mengatakan dalam hal ini ya, Excel yang beredar tidak benar terkait dengan penempatan guru yang di luar wilayah kewenangan. Namun sudah ada rambu-rambu kebijakan bahwa seluruh guru yang PG tidak ada yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Artinya maksimal dalam beberapa di antar sekolah di dalam satu kabupaten atau kota atau provinsi. Nah, kemudian rakornya baru selesai ya. Jadi yang beredar menurut beliau itu dan menurut beberapa sumber itu adalah data sebelum terjadinya rakor dengan pemerintah daerah, dan itu belum sampai kepada nama individu. Nah, jadi teman-teman dihimbau untuk membaca link ya, membaca link. Artinya ini maksudnya adalah link dalam jpnn.com yang mengatakan atau memberitakan tentang hal tadi. Jadi memang portal JPNN menjadi salah satu portal yang menjadi dikatakan valid ya, karena juga direkomendasikan oleh Bu Nunuk Suryani. Nah, tentunya teman-teman ini adalah beberapa hal yang saya rangkum, 7 hal poin penting arah kebijakan yang nantinya akan dilakukan oleh Panselnas dalam beberapa hari ini ya. Perkembangan informasi yang berkaitan dengan P3K di tahun 2022, terutama bagi guru-guru yang mendapatkan prioritas yang pertama, sudah lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi. Nah, sekian informasi dari kami. Semoga ini memberikan gambaran bagi teman-teman sekalian dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.